Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Selamat berjumpa lagi di semester 2. Sekarang Bapak akan membahas untuk bab 8, yaitu sistem pernapasan manusia. Oke, mari kita perhatikan materinya. Pasti kalian pernah belajar mengenai ini atau sering melakukannya ya. Kalau tidak bernapas, berarti apa jadinya seorang makhluk hidup? Itu kalau tidak bernapas, berarti tidak dikatakan hidup ya. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan bersemangat. Selanjutnya, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kesuburan tanah dan adanya musim hujan, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup untuk menyediakan oksigen atau O2 bagi kita dan menyerap karbon dioksida yaitu CO2. Gas oksigen dan karbon dioksida merupakan gas-gas utama yang terlibat dalam proses pernapasan. Pernahkah kamu menghitung berapa kali dalam 1 menit kamu bernapas? Pernahkah kamu menghitung berapa banyak kamu bernapas dalam 1 hari? Untuk mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut. Oke, kalian boleh coba di aktivitas 8.1. Ayo kita lakukan, yaitu mengamati jumlah kekerapan frekuensi pernapasan. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini nomor 1, bernapaslah secara normal atau seperti biasa dan hitung berapa jumlah napasmu selama 1 menit. 1 kali bernapas dapat diartikan dengan sekali hirup udara dan menghembuskan udara. Jumlah kekerapan atau frekuensi pernapasan adalah jumlah bernapas dalam satuan waktu tertentu. Ulangi langkah 1 sebanyak 3 kali. Kemudian carilah rata frekuensi pernapasanmu. Cobalah menghitung rata frekuensi 2 orang temanmu dengan melakukan angka 1 dan 2. Kemudian catat hasil pada tabel 8.1. Boleh diperhatikan tabelnya, ada nama, ulangannya berapa kali, kemudian frekuensi pernapasan selama 1 menit, rata frekuensi pernapasan selama 1 menit. Oke. Ini untuk 3 orang ya. 1 kalian dan kemudian teman kalian. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu kamu diskusikan? Organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Nomor 2, berdasarkan rata frekuensi pernapasan selama 1 menit, hitunglah frekuensi pernapasanmu selama 1 hari. Ya, tinggal dikalikan jamnya saja, berarti kalau 1 menit itu berapa jam? Kalau 1 hari, satu hari berapa jam? 1 jam berapa menit? Mungkin seperti itu penjelasannya. Itu jadi lebih mudah ya. Selanjutnya, nomor 3, apakah rata frekuensi pernapasanmu dan temanmu berbeda? Menurutmu, mengapa rata frekuensi pernapasanmu berbeda dengan temanmu? Boleh kalian cari tahu ya, apa alasannya. Apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan? Apa saja yang dapat kamu simpulkan? Nanti kalian buat kesimpulannya. Oke, selanjutnya, pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Berapa jumlah napasmu dalam sehari berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan selama bernapas? Udara
terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan. Apa sajakah organ pernapasan yang kamu ketahui? Hidung dan paru-paru merupakan contoh dari organ pernapasan. Ya, tuh. Tahukah kamu organ apa saja yang menghubungkan hidung dengan paru-paru? Yaitu proses apa saja? Selanjutnya, proses apa saja yang terjadi di antara hidung dan paru-paru? Pernahkah kamu mengamati bahwa di dalam hidungmu terdapat rambut-rambut halus? Tahukah kamu apa fungsi dari rambut halus yang ada di hidung? Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Manusia memiliki organ pernapasan yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Setelah kamu melakukan aktivitas 8.1 yang tadi telah Bapak sebutkan, kamu juga mengetahui bahwa kecepatan bernapas setiap orang berbeda-beda. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang membuatmu ingin tahu, ayo pelajari bab ini dengan seksama. Yang pertama, itu ada A, struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Di sini ada, ayo kita pelajari. Yang pertama, ada organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya, mekanisme pernapasan manusia. Kemudian ada istilah penting, ada respirasi, bernapas, volume pernapasan, oksigen, karbon dioksida, inspirasi, dan ekspirasi. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui organ pernapasan dan mekanisme yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pernahkah kamu mendengar istilah respirasi? Oke, kita jelaskan. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Tadi ya, keluar dan masuknya gas. Gas apa itu? Ya, tentunya oksigen yang masuk dan dikeluarkan berupa karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara inhalasi dan menghembuskan udara disebut ekshalasi yang mengakibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Selanjutnya nomor 2 ada istilah dengan respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Selanjutnya, nomor 3, proses dari respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antar darah di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikatkan karbon dioksida di dalam sel tubuh. Kemudian oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Respirasi seluler akan kamu pelajari pada jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 1, yaitu organ pernapasan manusia. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan manusia tersusun atas, yang pertama ada hidung, ada faring atau tekak, laring ruang suara, trakea atau tenggorokan, selanjutnya ada bronkus,
dan paru-paru. Gambar 8.1 menunjukkan susunan organ-organ dalam sistem pernapasan. Organ penyusunan. Nah, oke, kita lihat dulu saja ke gambarnya ya. Nah, di sini ada rongga hidung yang telah tadi disebutkan, kemudian ada faring, ada laring sebelah sini, kemudian ada trakea, ada bronkus, kemudian di percabangannya itu ada bronkeolus. Selanjutnya ada yang dikatakan paru-paru kanan, jadi ada dua belah, dan ada paru-paru kiri. Untuk yang di bawah paru-paru ini adalah diafragma atau yang sering dikenal dengan pernapasan perut. Selanjutnya, perhatikan di sini ada bronkeolus atau percabangan. Untuk yang warna merah itu disebut dengan cabang vena pulmonalis. Kemudian untuk yang berwarna biru itu disebut cabang arteri pulmonalis. Selanjutnya, untuk bagian dari paru-paru ini ada bagiannya lagi, yaitu yang seperti anggur, itu namanya alveolus. Tapi kalau satu butir ini dikatakan alveoli. Nah, ini ada proses di mana pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen yang diikat oleh cabang vena pulmonalis ya, disalurkan oleh cabang arteri pulmonalis. Nah, itu untuk penjelasannya. Oke, kita kembali lagi sampai ya ini. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama, sistem pernapasan bagian atas meliputi, ya diingat ya, meliputi hidung, faring, kemudian dua ya, hidung dan faring. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah itu meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Ya, termasuk di dalamnya ada bronkeolus, alveolus, dan alveoli. Oke, coba kita lihat di gambar. Jadi yang bagian atas itu ada duhanya, ada dua, yaitu rongga hidung atau hidung, kemudian ada faring. Selanjutnya untuk pernapasan bagian bawah itu ada laring, trakea, bronkus, bronkeolus, atau ada paru-paru. Kemudian dalam paru-paru ini ada bagiannya, yaitu ada alveolus yang seperti anggur. Kemudian satu butiran ini disebut alveoli. Oke, sampai sana sudah mengerti ya. Mudah-mudahan bisa paham. Selanjutnya, secara fungsional, sistem pernapasan tersusun dua bagian utama, yaitu yang pertama ada zona penghubung tersusun atas rangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Itu bagian penghubung, jadi harus diingat ya. Selanjutnya, fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara, serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Itu fungsi dari zona penghubung yang tadi ya, yang dua bagian tadi. Kemudian zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Nah, ini gambarnya ya. Ini untuk gambar alveolus. Nah, boleh kita lihat di sini, terlihat ada terjadinya pertukaran gas. Oke, kita masuk ke organ pertama, itu ada hidung. Ini hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Yakin seperti itu? Boleh kalian lihat di cermin ya.
apakah ada hidungnya atau tidak. Oke, karena hidung ini posisinya ada di luar atau di bagian luar atau permukaan tubuh kalian ya, beda dengan organ yang tadi disebutkan. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung. Nah, betul ya, selaput lendir dan konkav. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel, debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Jadi nanti di hidung itu akan disaring, kemudian kotorannya akan ditangkap ya oleh lendir sehingga tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, selaput lendir sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Nah, ini untuk fenomena hari ini berarti betul sekali. Kenapa kita harus menjaga diri, menggunakan masker, tetap jaga jarak, kemudian mencuci tangan? Itu karena penyebarannya itu sangat mudah sekali, yaitu dengan melewati saluran pernapasan, yaitu ada hidung, yang mana hidung ini akan terus bekerja, tidak ada hentinya. Itu jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Selanjutnya, konkav mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara dan yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Jadi konkav ini memiliki fungsi untuk mengatur suhu udara. Apabila dingin, di luar dingin, itu akan segera dihangatkan. Kalau panas mungkin itu akan didinginkan. Jadi suhu yang masuk ke dalam paru-paru itu akan tetap. Nah, di sini ada, tahukah kamu udara tersusun atas banyak sekali jenis gas. Gas yang terdiri yang terdapat di udara dapat berupa gas nitrogen dioksida, kemudian karbon dioksida, kemudian karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian ada oksigen dan SO2. Tidak semua gas tersebut baik untuk kesehatan manusia. Misalnya gas karbon monoksida, CO ya, biasanya dari pembuangan pabrik, asap atau knalpot motor, pembakaran, itu CO, itu sangat berbahaya. Gas CO dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna dan terdapat pada asap kendaraan bermotor seperti tadi yang Bapak sebutkan. Apabila gas terhidup dalam jumlah besar dapat menyebabkan kematian. Itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, janganlah kamu menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah agar gas karbon monoksida tidak banyak terhirup olehmu dan keluargamu. Kalau kalian baca sekilas, mungkin gak ada ngapain orang ini menyalakan motor, tapi biasanya ada yang lupa kalau mau berangkat suka menghangatkan motor itu di dalam rumah, bukan di luar rumah, dan akhirnya gasnya semuanya ada di dalam ruangan. Oke, selanjutnya ayo kita selesaikan. Setelah mengetahui fungsi dari hidung, menurutmu lebih baik menghirup udara lewat hidung ataukah lewat mulut? Jelaskan alasanmu. Boleh kalian tulis di buku tulis kalian mana yang lebih bagus. Selanjutnya bagian B, yaitu ada faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior atau rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Jadi faring itu posterior, diletak di posterior, kemudian laring itu di superior. Oke. Dinding faring, nanti kita lihat ya di gambar 8.2, tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa.
Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, tonsil ini kalau kalian membuka mulut kalian itu terlihat ya. Makanya kalau ada gangguan pada tonsil itu sangat berbahaya. Biasanya seperti amanda, kalau bakteri ya, sariawan itu bahaya. Jadi kalian tidak akan enak berbicara, kemudian makan itu akan susah. Itu yang diakibatkan oleh bakteri yang menyerang tonsil. Kemudian, nah hebatnya juga untuk faring itu bisa untuk udara dan makanan. Apakah ini satu arah? Ya bisa satu arah, tapi selanjutnya nanti ada dua lubang, yang mana satu lubang itu mengarah ke paru-paru, yang satu lubang mengarah ke lambung. Makanya ada pepatah yang mengatakan kalau sedang makan itu jangan sambil berbicara, nanti bisa tersedak. Kenapa? Karena ketika kalian berbicara, kalian akan mengeluarkan gas. Dan ketika kalian makan sesuatu, yang satu masuk, itu nanti dua lubang tersebut akan terbuka bersamaan. Yang seharusnya ketika makan, itu lubang pernapasan akan senantiasa menutup, membuka, tapi tidak terus membuka. Tapi kalau kalian makan sambil berbicara, ada kemungkinan dua lubang tersebut terbuka dan benda asing akan masuk ke saluran pernapasan dan akhirnya kalian tersedak. Apakah bisa meninggal? Bisa saja kalau misalkan yang dimakan ukurannya besar atau dan lain-lain ya, itu bisa meninggal. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada konka, berarti ada di bagian hidung. Di sebelah sini di atas ada rongga hidung juga. Selanjutnya ada rongga mulut. Nah, di sini tuh satu arah, ada tonsil. Nah, ini yang menggelantung. Selanjutnya ada faring. Nah, kalian bisa lihat ini satu arah, faring. Kemudian ada laring. Nah, kalau laring itu ada di tenggorokan ya. Kemudian ada trakea, ada esofagus, ini untuk saluran pencernaan. Kemudian ada epiglotis, ini otot yang membuka tutup saluran pernapasan agar tidak tertukar antara nafas dan makan gitu ya. Makanya kalau ada yang tersedak itu biasanya ada yang keluar dari hidung. Nah, bisa keluar dari hidung ya. Kalau misalkan bendanya aman itu ya hidung tidak jadi masalah, tapi kalau kalian makan yang pedas itu akan pedih, terasa pedih. Oke, tadi faring ada posterior, yang laring ada superior. Oke, kita masuk ke laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Nanti kita lihat di gambar 8.3. Kemudian epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Nah, di sini kan tadi saya sebutkan ya. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Itu sangat biasa sekali ya. Tuhan telah menciptakan struktur mekanisme pernapasan manusia dan organ-organ yang lainnya itu sangat canggih sekali tanpa adanya mesin ya. Itu sudah terkonsep, kemudian tersusun rapi dengan fungsi yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita misalkan tersedak, tidak refleks batuk, itu kita akan seketika akan meninggal dunia karena tidak bisa bernafas. Selanjutnya, udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara.
Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot pita, suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Akibat adanya hormon androgen atau hormon kelamin pria, pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan panjang, sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini yang menyebabkan nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada nada suara wanita. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar 8.3, yaitu struktur pita suara dalam laring. Nah, di sini ada epiglotis yang tadi fungsinya seperti daun, kemudian tersusun dari lapisan selaput jaringan epitel, yang mana fungsinya untuk membuka tutup saluran laring ini ya. Kemudian di sini ada pita suara ini, makanya kalian jaga baik-baik pita suara ini, karena kalau sampai terluka atau misalkan terkena penyakit, nanti kalian tidak bisa berbicara. Itu untuk bagian dari laring ya. Selanjutnya ke bagian C, yaitu trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Jadi seperti handuk ya, kalau bersilia itu. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya ya, tadi silia ya, seperti rambut atau seperti sikat itu ya, tapi lebih lembut lagi mungkin. Selanjutnya untuk bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea, yaitu trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Selanjutnya ada bronkeolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang lagi. Tadi kita lihat gambarnya. Bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus, atau jamaknya ya itu namanya alveoli. Itu ya, jamak sama dengan alveoli. Jadi satu-satunya disebut alveolus. Tadi satu seperti anggur ya, satu anggur, kemudian ini satu butirnya. Oke, selanjutnya untuk paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmosinister, yang terdiri atas 2 lobus. Apa itu 2 lobus? Nanti kita lihat ya. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura.
Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Terbayangkan kalau paru ini tidak ada pelindungnya, nanti bisa robek-robek ya, kena gesekan. Seperti ban motor saja kan terus dipakai, atau sepatu kalian, atau sendal kalian terus dipakai kan lama-lama menipis. Nah, bayangkan paru-paru ini setiap saat berapa puluh tahun itu tidak menipis karena ada dari fungsi dari pleura. Selanjutnya, di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Selanjutnya, alveolus. Perhatikan gambar 8.4. Oke, kita langsung ke gambarnya saja. Nah, di sini ada paru-paru kanan. Nah, tadi dikatakan ada paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri ada 2 lobus. Tadi masih ingat kalau kanan itu disebut pulmodexter, kalau ini pulmosinester. Oke, kita cek lagi. Betul? Nah, betul ya. Yang kanan itu disebut pulmodexter, untuk yang kiri itu pulmosinester. Ada 3 lobus. Nah, ini ada 3 bagian, 1 2 3 ya. Itu untuk yang kanan. Untuk yang kiri itu cuma ada 2 lobus, 1 2. Oke, selanjutnya di sini ada bronkus. Nah, di sini percabangan bronkus. Ini bronkus. Ini yang kecilnya di bawahnya itu bronkeolus yang langsung berhubungan dengan alveolus ya. Kemudian di sini ada arteri pulmonalis, sama seperti tadi gambar, ada vena. Selanjutnya di sini bronkeolus ya, bronkeolus. Kemudian ada otot polos, ada kapiler. Nah, ini alveolus ya. Satu genggam ini alveolus, tapi kalau satunya alveoli. Oke, kita lanjut lagi. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Mekanisme pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida telah kamu pelajari di bab 7 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi diingat-ingat lagi materi di bab 7-nya, jangan sampai lupa karena tiap materi ini akan saling berhubungan. Meskipun dalam materi ini lebih ke fisika, kalau ini di biologi, tapi dalam ilmu pengetahuan itu akan saling berkesinambungan. Jadi kalian jangan sampai pilih-pilih materi ya, tetap belajar dan tetap semangat. Selanjutnya, ayo kita cari tahu. Tahukah kamu bahwa tidur dengan posisi menghadap ke kanan merupakan posisi tidur yang terbaik untuk kesehatan tubuh, termasuk untuk kesehatan paru-paru? Coba kamu cari tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Kalau yang beragama Islam atau Muslim itu biasanya sering dianjurkan. Nah, kenapa demikian? Boleh dicari tahu. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari bagian 2, yaitu mekanisme pernapasan manusia. Mungkin cukup sekian dulu materi dari Bapak. Mudah-mudahan
menjadi bahan pembelajaran. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bila tiada daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.